Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Boy? Waalaikumsalam, kabar baik. Terus, Burhan, ada Madi, ada Hari, semua apa kabar? Semua jaya? Ya. Alhamdulillah, sehat. Iya, aku senang kali hari ini kita kumpul lagi di Medan punya cerita nih ya. Pagi, sore ini atau malam hari ini atau hari ini kita ketemu lagi. Cuman aku ingin kita koyok hari ini ya. Koyok tapi berisi gitu. Kita ada tamu lagi, ada Pak Burhan Batubara. Ya, selamat Pak Burhan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Makin licin kepala tuh ya. Ada lagi biaya untuk hidupkan, Bang. Banyak kali berpikir rupanya ya. Ya, gini ya kawan-kawan. Aku kan kadang-kadang terpikir juga tiap sore, apalagi ini kan sudah musim hujan ya. Risau aku nengok jalan-jalan nih sekarang kualitasnya. Ya, ada yang sudah berkopak-kopak, udah berlubang-lubang. Bahkan sekarang sudah pemerintah Kota Medan lah katakan ya. Kita bicara Kota Medan, kota kita nih. Ya, drainase sudah diperbaiki apa semua, tapi tetap juga masih ada genangan-genangan air. Apakah mulut paret itu sudah lebih tinggi daripada air yang di jalan? Dan kemudian lagi kualitas jalan tuh sudah pakai KW atau apa? Aspal pun ada KW sekarang kan gitu. Kalau kita bicara tentang makeup ada KW, ya aspal pun barangkali udah ada KW. Ya. Sehingga akhirnya belum apa-apa baru 3-4 bulan sudah berkopak-kopak. Nah, ini yang bikin risau nih kan. Entah mungkin kalian tahu mungkin ya, apa penyebabnya itu? Apakah mungkin kualitas jalannya atau struktur jalan kita di tanah kita di Medan ini agak bergelombang-gelombang sehingga satu pun tak ada jalan-jalan yang lebih sempurna gitu. Atau birokrasinya. Entahlah, itulah makanya kita bahas koyok-koyok kita hari ini. Ya masalah Medan kan yang paling utama itu banjir. Ya. Habis itu sampah. Habis itu ruang terbuka hijau, habis itu lalu lintas. Kita udah bicara kemarin sembrautnya pertama gara-gara memang konstruksi jalan yang rusak, berlubang-lubang, mengakibatkan orang macet. Kemudian aturan lalu lintas itu suka-suka yang punya, yang bisa mengatur uang, bukan ruang ya, yang mengatur ruang dengan uang. Jadi salah satu kuncinya itu mungkin orang bilang Medan ini permasalahannya itu jalannya berdebu, jalannya berlubang, jalannya bergundukan, dan jalannya tetap di makeup dalam keadaan makeup pakai alat makeup KW, itu permasalahannya. Ini mungkin Bung Burhan yang paling tahu ini. Jalan diperbaiki nggak sampai ya memperbaikinya biasanya pada bulan berber. Jadi pas diperbaiki ditaruh malamnya hujan, karena hujan ya hancur lagi lah. Nah itu dia mungkin ditukar mungkin anggaran ini, jangan di berber akhirnya, tapi akhirnya adalah di Juni mungkin. Jadi berber itu pembangunan itu dimulai dari Januari sampai Juni. Bukan sekarang, Agustus sampai Desember. Akibatnya jalan nggak pernah ada yang bagus. Habis itu mungkin teori membangun jalan ini perlu juga disampaikan Bung Burhan nih. Bagaimana membangun jalan sebenarnya? Apakah memang teori menempel-nempel, perbaikan jalan itu artinya menempel yang bocor? Apa itu Bung Jamal itu yang paling jago di Cikantung, tempel di mana sakit katanya, tutup di mana berlubang, itu Bung Jamal. Kita sekarang nampaknya anak murid Bung Jamal semua ini asal jalan berlubang besoknya tempel, besoknya lagi dia hilang tempelan karena tempelnya pakai aspal KW tadi. Nah, itu yang mungkin kita perlu penjelasan dari Bung Burhan. Oke lah saya gini. Jadi tentang jalan ini memang kami dari bidang jalan dan transportasi sebenarnya. Kenapa ikut transportasi? Karena bagian dari pengguna jalan itu sendiri adalah transportasi. Memang jalan kita ini sebenarnya jalan terutama jalan perkotaan sebenarnya tidak ada permasalahan dari sisi keilmuan. Jalan kota sebenarnya ini juga harus lebih ada perhatian. Kenapa? Pelaksanaan pekerjaan di kota itu sebenarnya itu lebih mengganggu kegiatan masyarakat ekonomi kota, sehingga memang harus dia lebih berkualitas, berumur layanan panjang. Makanya sudah ada satu metode atau suatu teknologi, yaitu misalnya jalan beton. Tapi itu pun selalu disalahgunakan. Pengertiannya bahwa kalau ketika beton udah selesai, sebenarnya tidak.
ketika pelaksanaan pekerjaan konstruksi sendiri tidak digunakan atau tidak dilakukan secara benar, ya maka kualitasnya akan berbanding terbalik langsung. Gitu. Kemudian satu lagi terkait, walaupun nanti bisa lebih dalam, adalah tentang drainase, tentang banjir. Musuh jalan itu kalau ada 5, nomor 1 sampai 5 itu pertama adalah air. Apalagi namanya banjir. Walaupun sekarang kelihatan ada nomor 6 ya, itu pelaku-pelakunya di situ mungkin ya, musuh jalan itu sendiri. Jadi kami sempat buat statement dulu ketika Medan Bisnis baru terbit, saya kira headline-nya adalah haram hukumnya mengaspal ketika drainasinya belum fungsional atau belum benar banjirnya. Itu salah satu statement kita di awal terbitnya koran Medan Bisnis yang sudah almarhum juga sekarang. Itu. Jadi saya kira memang kaitannya dengan drainase ini sangat dekat. Walaupun sebenarnya untuk di kota atau katakanlah drainase itu fungsi utamanya sebenarnya adalah mengalirkan jalan dari permukaan aspal tadi ke saluran samping. Tetapi khusus di kota itu dia berfungsi ganda juga limbah dari rumah tangga dan seterusnya ya. Maka harus ada memang pekerjaan perhatian penting dari pekerjaan drainase itu sendiri. Misalnya, itu tadi, saya juga sampai dengan saat ini, terutama beberapa tahun terakhir ini, belum pernah melihat ada penggalian jalan, ada alat ukur teodolit atau ukur elevasi. Sehingga nggak tahu dia akhirnya mengalir kemana. Jadi seperti yang Bang Jaya bilang memang, saya kira master plan drainasi Kota Medan ini juga, saya nggak tahu ada apa tidak. Gitu. Ini juga menjadi referensi sebenarnya dalam pelaksanaan pekerjaan jalan. Nah, kemudian jalan itu sendiri, konstruksi jalan, itu ada 3 tahap yang memang harus dikerjakan akurat. Pertama adalah pelaksanaan penyediaan perencanaannya, pertama perencanaannya ya. Makanya semalam juga ada persalahan. Mungkin direncanakan dengan mutu-mutu yang seperti itu. Salah, berarti dia tidak menggunakan perencanaan yang benar. Harusnya perencanaan benar itu apa yang akan melintas, tebal berapa atau kualitas apa betonnya, harus ada gitu. Itu kedua perencanaan, termasuk drainase. Padahal Bina Marga, kemiringan jalan, permukaan jalan pun dalam rangka drainase sebenarnya, drainase permukaan, itu dulunya elevasi normal permukaan jalan itu 2%, dirubah jadi 3%. Supaya apa? Air cepat mengalir ke tepi. Jadi jalan itu tidak pernah tergenang air. Pertama, dia merusak. Kedua, kenyamanan pengguna jalan. Saya bisa juga gambarkan, ketika ada sempritan atau lompatan air ketika ada genangan, itu kena pengguna jalan kan jadi masalah juga sebenarnya kan. Jauh daripada itu harus ada sebenarnya. Jadi kemiringan permukaan jalan itu juga harus salah satu bagian dari perencanaan. Sekarang kenyataan, banyak kerjaan jalan yang airnya ada mengenang. Itu adalah indikasi pertama bahwa pekerjaan konstruksinya pun nanti belum tentu benar. Kenapa? Itu jalan-jalan nasional, di tol misalnya lah, jalan-jalan yang paling tinggi teknologinya atau kualitasnya, kualitas perencanaan juga ada. Kemiringan permukaan jalan itu juga direncanakan, bukan hanya mutu, apalagi mutu. Sedangkan mutu itu ada tingkat-tingkatan juga ya. Tingkatan pertama adalah perencanaannya tadi harus benar. Kedua, penggunaan bahan yang benar dalam sesuai dengan kualitas perencanaannya ya. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksinya juga harus benar. Kalau salah satu dari ketiga itu nggak benar semua. Di 3 ada lihat dulunya gitu. Kira-kira itu harus jaga. Sekarang kita lihat, di Medan harusnya hambatan tentang kekuatan dasar dari jalan lamanya itu nggak ada lagi diperbincangkan. Karena jalannya dari dulu itu juga. Berarti ada tahapan lain yang nggak benar yang 3 tadi. Tidak ada ceritanya misalnya kan kita temukan di jalan ada lubang, ada ini. Itu kan refleksi dari bawah. Sebenarnya tidak menurut saya di sini. Kenapa? Jalan yang lamanya juga masih bagus kita lihat. Tengoklah lubangnya Pak. Coba periksa sekali-sekali. Jalan aspal di bawahnya masih ada. Ini sekarang. Saya mengamati ini, terutama yang di depan saya, selalu tiap hari saya lewati adalah Jalan Brigjen Katamsu. Itu dibangun di anggaran 2017 akhir, malah agak lewat. Artinya di awal 18. Dan itu pernah kita komen di Medan Bisnis waktu itu, Medan Bisnis. Tetapi berlangsung juga dan diserah terimakan juga. Artinya apa? Saya melihat langsung ketika pekerjaan itu nggak benar, tetapi diterima. Kita lihat sekarang, Katamsu baru umur 2 tahun, jalannya udah mulai berlobang. Tapi kita tengok lubangnya, di bawahnya aspalnya masih bagus. Kita lihat ada lubang, tapi jalan aspal di bawahnya masih ada. Artinya apa? Pekerjaan bahannya tadi, material jalan itu mungkin pertama itu mungkin nggak benar. Kenapa?
Materialnya kan komponen adalah materialnya aspal, agregat, kira-kira gitu kan. Komponen yang paling mahal itu adalah aspal. Maka aspal ini selalu celah yang paling sering dikutak-atik orang. Ini akhirnya mutu. Harusnya dia jadi perekat, tetapi aspalnya ya itu tadi lepas. Selain yang tidak benar disampaikan Bung Burhan tadi, ada satu yang tidak benar yang merupakan akar dari masalah, yaitu proyek jalan atau proyek apapun, tapi proyek jalan, kita bicarakan soal jalan, itu semua bagi-bagi kue. Banyak betul tuh, semua dapat bagian. Beberapa, maaf, rahasia umum itu wartawan pun dapat bagian. Tapi tidak dikerjakannya, disubnya kepada orang lain. Dia terima adalah semacam presentasi. Nah, inilah yang membuat tidak benar. Kenapa? Itu masuk ke tangan-tangan orang yang tidak profesional, satu. Yang kedua, itu nanti pekerjaannya itu karena sudah dipotong sekian persen, dana 100% untuk membuat jalan itu nanti yang bisa untuk kegiatan pembangunan jalan itu paling-paling cuma 30%. Belum lagi dia mengambil untung. Akhirnya apa? Akibatnya seperti yang disebut Bung Burhan itu. Nah, ini yang paling utama yang menjadi akar masalah yang harus dihapus dulu. Menghapusnya tentu dengan siapa? Dengan pimpinan yang tegas terhadap ini. Ini persoalan lama, rahasia umum yang tidak dinikan. Ada oknum preman, ada oknum wartawan, ada oknum, belum lagi KKN lah. Si nepotisme. Ini terus jalan, ya kita bisa lihat sendiri kan. Siapa kepala dinas PU itu? PU sama wali kota itu terbongkar kasusnya OTT. Nah itu kan dia. Artinya apa? Ini jalan terus. Jadi menurut saya, yang paling penting menurut aku ini adalah semuanya harus diperbaiki dengan segera. Harus, kalau tidak bisa. Begitu juga soal banjir dan sebagainya, soal drainase. Sama itu. Ada pembagian-bagian kue yang tidak kepada orangnya, tapi dia harus dapat. Kalau tidak dapat jangan macam-macam. Nah kemudian begitu dapat dia ngambil sukses fee-nya saja, atau persentase fee-nya saja, nah dikasihkan kepada orang yang tidak benar, mengambil lagi, bagian lagi, mengambil untung lagi. Jadi kalau jalan itu prediksi aku, sampai pembangunan jalan itu udah sampai ke tangan keempat. Kira-kira begitu, tangan keempat yang dana 100%, paling-paling bisa dipakaikan untuk jalan itu adalah 30%. Apa yang bisa diharapkan kualitas jalan 30% dana? Yang kau sebut ini kan masalah manusianya, ya, orangnya. Ini mungkin di luar kewenangan Burhan. Betul juga yang kau bilang. Walaupun apa syarat-syarat yang dibilang Burhan itu ada 5, ada 6, ada 3 syarat. Dijalankan dengan baik. Kalau orang yang memegangnya tidak beres, itu pasti tidak beres. Tapi oke, itu kita kesampingkan dulu. Kita mau lihat teknik pembuatan jalan. Begini, kita tinggal di Medan lama. Aku nggak tahu. Masih kecil aku rasa jalan kita tuh bagus-bagus saja. Ya jalan Jogja tuh jalan apa tuh kulihat. Kecuali Kota Mansur mungkin. Nah, itu adalah jalan yang kurang dan persoalan. Kita lihat, jalan-jalan yang berlubang itu, yang ngerjakan tuh orang-orang biasa. Sorry, itu orang-orang keling yang ngerjain malam-malam. Pakai gerobak, disodok, digiling aja. Aman, jalan. Sekarang udah pakai mesin. Malah nggak beres. Jadi aku ada kecurigaan tadi adalah adukannya. Mungkin aspal itu mahal, maka aspalnya dikit aja. Padahal aspal itu bahan perekat ya. Bahan perekat dari bahan-bahan itu. Nah, kenapa? Karena 30% tadi. Nah, 30% ini barangkali himbauan lah. Ya, kepada pemangku-pemangku jabatan itu supaya, jadi bisa diperiksa KPK, bisa saja. Ya, nah, tapi kita lihat teknis pembuatan jalan. Tadi Burhan sudah menerangkan. Nah, kendala lain apa? Idrus kira-kira bisa memaparkan. Kalau aku lihatnya gini, ini kan ada masalah, ada problem. Jadi kalau ada problem itu harus dicari. Ini problem solvingnya itu potensial problemnya apa? Kita bicara tadi, Bung Burhan bicara tentang teknis. Ya, kita juga semua tahu lah. Kita juga tidak menyalahkan apakah dia pakai alat apa. Yang penting ada namanya performance requirement-nya minimumnya apa yang harus ditampilkan. Kan itu kira-kira. Itu ada standar. Jadi kulihat persoalan di sini adalah potensial problemnya itu adalah di korupsi.
Nah, kalau itu sudah terjadi, bayangkan hari ini misalnya diajukan spek satu proyek, apakah itu jalan, itu kan yang diajukan speknya normal tuh. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, kalau itu dilakukan tidak sesuai dengan spek, apa yang terjadi? Mau kita bicara teori apapun nggak masuk gitu. Misalnya apalagi tadi katanya sampai ada ada asumsi lah ya sampai 30%. Jangan kali 50% aja udah nggak memenuhi persyaratan gitu loh. Karena apa? Bicara apapun kayak tadi misalnya, apalagi dibuat proyek itu bukan atas dasar kebutuhan prioritas, tapi karena ini menguntungkan, ini orientasinya kemana. Kalau ke uang orientasinya, yang penting ini proyeknya harus jalan karena di sini ada sumber. Jadi aspal masih ada di bawah, dilapis di atas, begitu lepas kita kayak makan kue lapis aja gitu loh. Lapis yang lepas, ada lapis di bawah lagi, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi intinya aku lihat persoalan yang paling ini adalah kontrolnya bagaimana terhadap proyek itu sendiri. Aku kasih contoh ya. Ini contoh mungkin cuma ini ilustrasi aja. Pada saat kejadian di Aceh, pembangunan proyek perumahan bantuan tuh, apa namanya, BPR, lupa gue namanya. Pada saat proyek dibangun oleh Turki, dia kontrol sendiri, itu beda betul. Jadi bukan nilainya sama, tapi kualitasnya sangat berbeda. Ya, kenapa? Karena di sana dikontrol, semua spek-spek dikontrol. Nah ini sekarang apa yang terjadi di Medan? Aku lihat kondisinya seperti itu. Yang kontrol pun sudah terikat dengan sesuatu. Jadi mungkin ini. Sorry kalau ini kan masih menduga-duga. Tapi aku lihat pembicaraan tadi semua adalah muaranya itu adalah di penggunaan dana itu sudah sebahagian besar sudah disunat. Jadi tidak sesuai dengan spek yang diajukan. Aku mau kasih ilustrasi dulu. Boleh? Ya. Ya. Ilustrasinya gini, ketika saya masuk harian waspada tahun 1969, nah kemudian beberapa waktu kemudian tahun 70 atau 75 saya ditugaskan di pemerintahan di Medan, tidak sebut-sebutnya. Nah waktu di situ itu ada jatah setiap wartawan itu dapat proyek. Itu dari mulai tahun 70 ya, 75 dapat proyek. Saya laporkan itu kepada Haji Muhammad Said, pemimpin redaksi Harian Waspada dan pemilik. Pak, saya ditawari untuk proyek jalan ini. Macam mana? Itulah untuk uang masuk wartawan, kata orang itu. Saya bilang. Dia bilang, itu bukan kerja wartawan. Kau tidak akan bisa makan beton. Kau tidak akan bisa makan aspal. Wartawan tidak boleh makan beton. Wartawan tidak boleh makan aspal. Wartawan harus independen. Tolak itu. Tolak. Tetapi sampai sekarang itu berjalan. Bahkan bukan hanya wartawan, oknum wartawan. Semua mengeroyok ini proyek. Dikeroyok proyek ini. Semua ada famili, ada apa, semua minta. Itu seperti aku prediksi tadi, cuma 30% itu dari dana yang aslinya untuk membangun jalan itu. Jadi bagaimana mau bagus? Teknik apapun kita bikin tidak bisa. Panggillah ahli luar negeri untuk membuat jalan dengan dana 30% dari yang sebenarnya. Kita akan bisa. Ini persoalan. Ini menjadi persoalan untuk Medan ini. Itu dia. Kalau kita mau bagus ke depan, ini harus jadi perhatian kita semua anak-anak Medan ini untuk mengkritik yang seperti ini, kemudian mengembalikan kepada yang benar. Saya pikir itu. Siapakah yang mampu cari pemimpin yang bisa hilangkan ini? Sekarang begini, Madi. Itu kan kalau bicara kan kita bicara gula nih sekarang ya. Kalau dimanapun gula itu yang pasti dicari semut itu. Jadi kalau masalah yang begitu tuh wajar aja lah. Wartawan atau siapapun orangnya ya kalau ada kesempatan untuk bisa mendapatkan gula tuh kenapa tidak kan begitu. Ya, cuman aku mau tanya sama Pak Burhan nih, Pak Burhan. Kalau kita bicara tentang konstruksi jalan di Kota Medan nih. Tentu tadi kita punya pilihan, ada menggunakan aspal, ada menggunakan beton ya. Artinya untuk pelaksanaan ini kan tergantung pada anggaran juga. Kalau kita mau lebih betul-betul cara berpikirnya, mana yang lebih baik kita pilih? Dengan menggunakan beton ataukah dengan menggunakan aspal ini yang paling baik? Supaya kan kita tahu, kita memberikan pemberitahuan kepada Pemko-nya nanti, ya anggaran itu digunakan lebih beton supaya tahan lama. Walaupun tahu kita nanti ya gula itu akan sedikit lah porsinya kan begitu. Gitu Bu Burhan. Oke, gini. Tadi saya sedikit lagi menggambarkan cerita Pak Ahmadi ya. Saya juga ada bilang tadi kan bahwa saya melihat indikasi adalah kerusakan permukaan jalan yang ada sekarang ini hampir sama di semua tempat. Bisa kita lihat
rusak lubang tadi di bawahnya bagus. Ini juga saya mau bilang gini sebenarnya, ini ada kesan mungkin perusahaannya ABCD sampai Z, tapi mungkin hanya ya itu saja. Kenapa? Karena salahnya sama juga dengan dulu yang digunakan Bank Dunia ketika mengecek kita pelelangan itu benar apa tidak. Dia minta supaya dokumen lelang itu di samping ditujukan ke pengguna jasa itu ditembuskan ke World Bank. Nah, ketika itu berlaku, dia cek ada dokumen lelang orang yang tadi A sampai Z tadi, kesalahan ketiknya sama semua. Dari situlah kita bisa pastikan ini berarti komplotan, ada kepentingan, berarti pengguna jasa akan pasti terlibat. Kenapa? Itu yang nawar orang perusahaannya pastilah beda-beda kan, ya kan? Tapi yang pegang ini satu sebenarnya, dan ini pasti merusak. Dan semua yang dibilang Pak Madi tadi, saya kira saya dari orang teknik, indikasinya melihat seperti yang tadi saya bilang, kok jadi rusaknya sama. Kalau Bank Dunia tadi ketika nawarnya kok salah ketiknya sama, berarti dari komputer yang sama, pasti di belakangnya orangnya sama. Nah ini juga saya mau bilang sebenarnya secara tak langsung saya membenarkan yang bilang Pak Madi sebenarnya adalah ketika saya lihat kok rusaknya sama. Kita tahu yang Bang apa tadi bilang kolis ada semut, dalam pekerjaan aspal, komponen paling tinggi itu adalah aspal paling mahal. Kenapa? Aspal itu hitamnya orang nampak. Tahu, oli bekas juga hitam, Pak. Saya dulu di zaman saya awal dulu, itu selalu menemukan itu. Dia campur itu, Pak. Dia campur itu, sehingga aspal yang satu drum untuk harusnya 10, dia campur dengan oli itu. Dihampar hitamnya sama, Pak. Keuntungan kedua lagi dari itu adalah ketika dia gunakan aspal yang benar, ketika dia sudah dingin, nggak bisa lagi Pak dipadatkan. Jadi dua dia tembak. Finansial dia tembak karena dia oplos. Yang kedua adalah walaupun dia terlambat, udah sekian menit harusnya udah dingin, udah nggak bisa lagi dihampar, masih bisa Pak. Dua gendang itulah yang saya anggap salah satu celah ketika pengawasannya lemah. Sebenarnya juga ketika pengawasan itu bisa dicek. Ketika dibayar, kita aja kalau parkir dikasih karcis parkir. Ketika pembayaran, sebenarnya backup data pendukung untuk itu ada Pak. Dari mulai awal, dari mulai AMP, campuran bagian-bagian ada dokumennya. Ketika dia menghampar ada dokumennya. Ketika dia memadatkan ada dokumennya. Ketika dibayar itu semua menjadi bahan. Itulah yang ditagih. Jadi sebenarnya ketika ini semua mau dilakukan, itu bisa dapat sebenarnya. Makanya saya sangat-sangat heran dan sudah merasa putus asa. Kok kita mengulasnya di koran juga bilang kan ini nggak benar, itu jalan terus. Artinya ada yang hilang, tapi tidak ada yang merasa kehilangan. Makanya saya pikir Kota Medan ini seperti lihat nonton film apa Pak, yang di TV itu Pak, hantu-hantu itu. Zombie ya kan? Kita bilang hantunya mana kok, sibuk kali filmnya, tapi nggak ada hantunya. Saya ngelihat banyak hal yang aneh, tapi orang diam aja. Buktinya udah diekspos ke orang juga biasa aja. Saya pernah dulu dibilang di sini, kayaknya saya gila nih. Kenapa? Karena saya aja yang lihat ini nggak benar. Kok yang lain ini ya? Saya bilang gitu Pak. Ketika masih kepala dinasnya siapa gitu, saya pernah bilang itu. Jadi dua bahan jalan ini memang hal yang sangat penting sebenarnya ya. Pertama kelebihan dan kekurangannya. Aspal itu kelebihannya yang paling ini, bukan teknologinya ya. Ini adalah ketika dia selesai, ketika temperaturnya sudah sekian, katakanlah di bawah yang untuk overlay, itu udah open traffic, udah bisa dilakukan. Itu kelebihannya. Pak Burhan, tadi keterangan Anda tadi walaupun agak terganggu oleh sinyal, tapi kita bisa tangkap kemana maksudnya ya. Nah, kita tadi sudah bicara bagaimana mental orang yang mengelolanya, ya, di tata kelola di pemerintahan. Nah, tetapi sebelum itu kan kita tanya nih, tata kelola di dalam pembuatan, pembikinan jalan itu bagaimana? Tadi Pak Burhan sudah katakan bahwa badan jalan sebenarnya ada lubang tapi dalamnya bahwa tetap bagus gitu. Nah ini yang aku mau tanya, kualitas ini di mana saudara? Apakah kualitas barangnya atau waktu orang mencampur barang-barangnya itu? Dan di mana-mana aja di Medan itu jalan yang rawan. Jadi gini, jadi kalau itu memang bahwa sebenarnya pondasi dasar jalan yang mau diaspal ini masih bagus sebenarnya. Tidak perlu ada rekonstruksi ulang sampai pondasi. Tetapi itu
mengindikasikan bahwa pekerjaan dari mulai perencanaannya, yang tadilah ada komponen-komponen yang mahal itu udah dikurangin segala macam. Belum lagi memang pelaksanaan yang beradul. Saya bisa gambarkan gini lah, Bapak semua ya, bahwa dulu ada pakcik saya malah bilang, dulu zaman dulu kalau ada orang ngaspal kita semua berabu semua. Sekarang, waduh, modern kali ya. Tiba-tiba besok udah siap katanya. Hebat kali kalian. Saya karena pakcik saya ini udah tua, nggak saya ganggu lagi. Saya bilang, oh iya udah, memang bagus. Diam-diam saya intip pekerjaan jalan itu. Ternyata kompresornya aja nggak ada. Pelabur tekutnya itu pun sekedar kaleng-kaleng regal atau apa itu. Itu dikerjakan juga sembunyi. Ini mental di situ kan. Kenapa diizinkan? Karena di kota. Iya. Tapi ketika itu dilakukan juga gelap-gelap. Padahal di kontrak itu ada harus terang benderang, harus lampu pasti ada sehingga ketika ada nggak benar langsung bisa disisihkan. Itu kan tidak. Ini juga suka mental. Ini juga yang mendominasi kejadian-kejadian itu. Itu yang saya bilang tadi, pakcik saya itu kejadian betul-betul tuh, bukan saya karang-karang. Itu ya menggambarkan saya demikian malah lebih militan lagi ketika saya dengar seperti itu. Nyata tengok lihat lah. Nggak ada lagi disemprot-semprot dibersihkan. Kalau kita menempel apa aja kita bersihkan dulu. Ini nggak ada kan, tengoklah. Nggak ada. Yang menjengkelkan dan harusnya mereka tahu. Harusnya yang lumayan alatnya ada tapi nggak dipakai. Alatnya pun nggak ada di situ. Tiba-tiba kita udah di aspal. Bung Burhan, itu kan kalau dulu barangkali waktu zaman pakcik itu kita melihat orang tuh masa aspal itu pun di pinggir jalan kan begitu. Sampai rusak rumput-rumput kan gitu, Pak. Ya, itu. Sekarang kan teknologi udah maju. Sudah pakai aspal beton, masaknya di luar, dikirim pakai mobil aja disiram situ. Kan begitu. Yang saya perhatikan barangkali kalau waktu pada siap awal tekniknya, kita tender itu memang speknya itu kelas 1 punya. Tapi dalam pelaksanaannya karena seperti kata Amadi tadi ada potongan-potongan, itu berubah menjadi kelas 3. Itu yang membuat daya tahan jalan itu jadi berkurang kan begitu. Iya, enggak itu kan tadi semuanya kan harusnya ada pengendaliannya sehingga artinya kita buat persiapan semua itu ABCD segala macam menjadi mutunya itu pun masih ada belum bisa 100%. Tapi ketika itu dilakukan ini masalahnya tadi lah kompresornya nggak ada. Harusnya kan dari awal udah tahu ya mana kompresornya. Apakah langsung diletakkan gitu aja di aspal itu? Itu jadi kerusakan sekarang itu Pak. Itu saya bilang pastikan itu, tengok, nggak ada itu Pak. Terus berikutnya lagi adalah namanya hot mix. Bapak tadi tanya peras penting Pak. Aspal itu adalah ketika dia panas, gunanya bukan apa? Ketika dia panas, dia lentur, dia bisa menggerakkan agregat. Artinya dia sudah tidak panas, dia nggak bisa Pak. Ada agregat dengan agregat di atasnya, dia nggak mau lari lagi Pak. Dia udah lengket. Maka pecah. Makanya mereka di samping masalah keuntungan adalah supaya campur oplos tadi ketika dia pun nanti udah dingin, itu masih bisa dipadatkan. Karena memang nggak kuat. Makanya indikasi aspal yang paling gampang adalah ketika mereka ngaspal udah dingin masih bisa dipadatkan. Omong kosong itu Pak, pasti aspal nggak benar. Aspal yang benar, makanya judulnya hot mix, adalah ketika temperatur, saya lupa angka berapa ya, sekian derajat, itu masih bisa dipadatkan. Di luar itu udah tidak. Dulu, malah saya bilang, saya ketika tahun 90-an masih di Indakarya, selalu Pak, satu DT dalam satu pekerjaan pasti ada di reject Pak. Kemudian dia ngaspal lah ke apa dia bengkel segala macam. Sekarang, apakah lebih bagus? Tidak, nggak ada pernah aspal ditolak Pak. Ada pekerjaan bagus Pak, saya bilang tadi lah, kompresor aja nggak ada. Jadi kita degradasi dalam hal ini, Pak, degradasi. Makanya saya bilang tadi, saya hanya melihat ini baik ketika Pak Hendro Mulyono, Kanwil PU, Pak. Hendro Mulyono, Bapak tahu, dia adalah Pimpro Jagorawi. Satu-satunya sampai dengan sekarang ini, jalan yang tidak ada celahnya sedikit pun, ruas Jagorawi, Pak. Pimpronya adalah Pak Hendro Mulyono. Dia sempat jadi Kanwil sini. Ketika dia jadi Kanwil, saya core tim. Disitulah saya lakukan revolusi konstruksi jalan. Tetapi dia nggak lama kan. Ketika itu saya nggak ada kawan lagi. Makanya berikutnya dia bilang, ini saya sendiri gila sendiri, saya nggak ada kawan saya. Mudah-mudahan lah Bang Is jadi kawan saya di sini untuk meluruskan ini. Seperti itu dulu tadi. Rekan-rekan media ini Atmadi, Bang Halis kan di media juga semua kan? Iya. Pak Burhan, karena kita bicara Medan, tentu aku mau bertanya, persoalan kita kan Medan dulu. Medan punya cerita. Nah, cerita di Medan nih, jalan berlobang-lobang, jalan rusak, kemudian air rembes, banjir,
ya, lebih tinggi air parit daripada badan jalan. Dan kemudian ini tantangan. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah awal. Langkah pertama, ini mau ada wali kota baru. Nah, tentu ini harus dimasukin. Jangan nanti tiba-tiba karena jalan yang tidak beres berakibat kemana-mana, bisa ke rumah jadi banjir segala macam, drainase juga mungkin macet. Nah, apa langkah-langkah yang menurut Pak Burhan ini untuk Medan? Ya. Sekali lagi, sebentar Bang, sedikit lagi tadi Bang Kholis akan menjawab ya, beton tadi bedanya. Satu lagi beton itu umur beton lah 28 hari sebenarnya. Oke. Pasti tahannya lebih bagus, dan sebenarnya lebih bagus di kota. Kenapa? Karena kota itu ketika ada pekerjaan jalan, itu ekonomi di situ tuh terganggu. Ya kan? Nah, maka Siang Raja dulu konsepnya seperti itu, supaya jangan terganggu, dan para pihak pengguna instalasi itu tidak sewenang-wenang, maka dipastikan itu gitu. Itulah gunanya. Maka tetapi pekerjaan itu ketika harus dia benar, dia minimal bisa minimum 40 tahun Pak umurnya. Bisa. Siang Raja udah 40 tahun Pak. Nggak ada apa-apa kan ketika dia dikerjakan benar. Tetapi satu lagi yang penting, sedikit lagi tentang ini adalah, khususnya di kota, harusnya pekerjaan aspal yang di sini sekarang, terutama misalnya contoh lah Jalan Kesawan, Jalan Juanda, itu aspal lama harusnya dibongkar ulang aja dulu. Sehingga elevasi lama itu tidak mengganggu estetika kota. Saya selalu dulu beli sepatu di Bata Kesawan. Sekarang Bata Kesawan tutup sedikit Pak. Kenapa ditutup? Tinggi aspal jalan itu lebih tinggi dari lantai dia Pak, sehingga tergenang, sehingga tutup. Harusnya jalan itu dibongkar dulu. Dan lagi nih, aspal itu pun makin tebal dia bukan makin bagus. Malah dia terjadi fatigue, pelapukan yang tua di bawah. Agregat tuh batu pun kalau kita gonjang-gonjang lama-lama lapuk Pak. Itu terjadi di bawah. Pak Burhan, jadi mungkin saya potong sedikit ya. Kalau dibongkar itu, bukan itu malah menambah biaya. Pekerjaannya menjadi double gitu. Mungkin itu yang mereka cari yang praktis. Itu. Maka dulu airport Polonia harus tembel-tembel, tapi kan nggak menggunakan ya. Nah, jadi itu. Enggak, sekiranya saya ngusulkan pertama tadi adalah benarkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi di kota ini harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul qualified. Persyaratan itu banyak. Kedua, prosedur serah terima dan seluruhnya itu harus benar, karena di situ harus bisa. Jadi audit forensik juga bisa dilakukan. Ketika ada yang rusak, lihat datanya, betul nggak? Kalau nggak, ya klaim lagi, bisa. Jangan macam sekarang, udah setengah mati kita berdarah-darah, bibir membicarakannya, tapi diterima juga, ya udah. Artinya ada invisible hand di situ. Berikutnya lagi tadi Pak, tentang itu, harusnya wajib di kota, terutama ini kepentingan juga Pak Jaya ya, harusnya Jalan Kesawan itu dikorek dulu, nggak apa-apa Pak. Ada lah sekarang mesinnya ada kok. Kenapa? Nambah sedikit umur biaya, tetapi bisa berlangsung 40 tahun. Yang saya lihat ini adalah tidak suka orang Pak. Ya gimana lagi 5 tahun ya kami kan gitu. Kalau 40 tahun lambailah semua. Ada kesan seperti itu. Tapi harusnya di kota terutama tidak Kesawan. Pak ingat ya, Juanda dulu saya juga kantornya di sana Proyek Indah Karya kami Pak. Saya mau ke Masjid Dirgantara sholat itu harus nyebrang di situ Pak. Sekarang kan ada separator. Dulu saya nggak bisa Pak ngelangkahin itu Pak. Tinggi dia. Maka saya harus belok itu di simpang Imam Bonjol baru ke Masjid Dirgantara. Sekarang saya tambah tinggi saya nggak tambah Pak. Sekarang apa? Biar Rawati aja dari Elizabeth nyari Sudaku ke seberang Juanda, udah bisa dia Pak lewat itu Pak. Artinya apa? Aspal itu udah tinggi-tinggi, separator itu nggak ada gunanya lagi. Trotoar juga gitu. Dulunya mobil kita nggak masuk karena kerap itu Pak didesain memang untuk tidak bisa dinaiki kendaraan bermotor, beroda, bermesin. Tidak terlalu tinggi sehingga orang tidak sulit melangkah. Jangan terlalu rendah, mobil bisa masuk. Datang Raudman dibuatnya miring Pak. Kacau kita kan, makanya perencanaan juga benar. Sehingga ya mobil bisa masuk. Nah, padahal itu untuk pejalan kaki kan kira-kira gitu. Jadi itu tadi, pijit sebenarnya bagus di kota. Kenapa? Karena dia 50 tahun sekali dibongkar. Atau kadang-kadang mungkin 100 tahun. Karena di kota tidak ada hambatan lagi masalah ke tanah dasarnya sebenarnya. Gitu. Jadi langkah pertama saya kira Pak kawan-kawan semua adalah benahi dulu proses pelaksanaan pekerjaan di kota ini. Dan kedua, pengawasan itu ditingkatkan. Itu Pak ya, bukan hanya biaya konstruksinya yang hilang Pak. Biaya konsultannya juga ada di situ Pak. Nggak tahu saya untuk apa itu. Hanya basa-basi entah apa. Supaya melengkapi administrasi. Kenyataan harusnya bisa. Audit forensik bisa kok. Orang meninggal aja bisa diketahui kok dia dibunuh apa tidak. Untuk konstruksi jelas.
Dan itu dokumen yang harus valid, harus ada di situ. Untuk itulah para orang-orang yang di situ dibayar untuk mendokumentasikan itu. Beli pecel aja kita sekarang 45 kok, masa itu enggak yang duitnya ratusan juta, kira-kira gitu. Bukan. Saya mau tanya, Ya. apakah kota Maksum itu selalu digenangi oleh air? Ya. Karena titik nol jalan itu sudah lebih tinggi daripada titik nol rumah. Jadi gini, ini juga pernah saya ributkan. Yang terakhir kali Pak, di jalan nasional kita, Jalan Marindal. Marindal Ya. itu ditinggikan. Saya bilang ini kalian keterlaluan. Karena itu memang jalan nasional. Tetapi saya lihat salahnya bukan di pusat Pak, di sini. Nggak mau mikir panjang Pak. Ya udahlah Pak, nggak bisa Pak aspal. Oke, jalan itu aman, tetapi warga di situ tenggelam semua. Kira-kira itu Pak. Jadi harusnya itu diprioritaskan. Drenase benar. Maka saya bilang tadi, haram hukumnya ngerjakan jalan kalau drenase nggak benar. Menyengsarakan orang. Yang melintas itu aman. Yang di sekitar situ yang bayar pajak untuk jalan itu tenggelam. Dan ya kan itu terjadi Pak. Jadi harus ada. Di situ juga peran sebenarnya harus ada analisa dampak lingkungannya Pak Jaya. Ya kan bukan sekedar ada racun ada ini, tapi ketika berdampak terhadap ekonomi orang juga harus dipikir dong. Iya kan? Itu kan sekarang tinggi. Jaya, apa dia lingkungan tetangga. Dia pengamat lingkungan tetangga dia. Saya kira gini Pak Jaya, misalnya kita bisa mengadvokasi juga mungkin ya, misalnya Kesawan itulah sekarang, kasihan kan, heritage di situ Pak, saya kira itu salah satu ikon yang bisa dijual di kota kita ini ya. Ya Bang Jaya yang bilang ini kotanya harus kota yang kreatif. Itu kan harusnya bisa menjual kita. Kalau mau modern-modernan, jangan cari turis modern-modern ke Medan, nggak bisa Pak. Ngapain di sini? Di sana lebih modern. Tetapi heritage itulah nilai jualnya tinggi. Untuk itu kita harusnya menjaga Kesawan itu turunkan lagi elevasi normal ya di bawah itu. Sehingga hidup lagi Tuku Bata kesayangan saya itu Pak. Itu historis, itu kenangan orang tua saya dulu selalu dibawa ke situ. Kalau sepatu saya jempolnya udah nampak di luar Pak. Sekarang tukunya tutup. Drainase di Medan bagaimana, Bung? Tentang drainase juga. Kami kejadian di STM ini, kemarin saya diminta oleh kenaziran masjid, karena masjid kami dulu nggak tergenang, sekarang tergenang Pak. Nah, itu juga perubahan peruntukan tanah, dulu tanah kosong sekarang tidak segala macam. Mulai masuk mau ke masjid pun kita Pak, mulai ngambil uduk terpaksa di sana Pak, karena kita sarung pun harus dilipat kan itu, jadi tergenang air. Ternyata adalah drainasenya Pak. Sungai Batuannya Pak Jaya itu udah macam apa Pak? Nah, jadi saya bilang gini sebenarnya, kalau ada pemimpin baru ini, bilang aja misalnya, ketika seluruh kecamatan atau seluruh kelurahan, buatlah strategi mereka tentang pengamanan drainase. Bukan banjir sebenarnya Pak, tapi adalah air tergenang, drainase yang nggak masalah. Yang masalah, tempat kami jelas. Saya pernah lihat langsung, karena saya pesepeda kalau hari Minggu, saya lihat ketika hujan, kami tergenang, masjid kami tergenang, saya ke Sungai Deli. Sungai Delinya biasa-biasa aja Pak. Nah, begitu juga di Marindal, ketika itu tergenang, saya pergi ke sungai, Sungai Tanjung Merawat itu, sungainya biasa-biasa aja. Artinya apa? Ada penyumbatan antara lokasi itu dengan saluran sungainya. Jadi bukan banjir sebenarnya, tapi adalah drainase nggak benar. Ya gini Pak, ada orang bilang, ala Pak kan sebentar aja, paling-paling 15 menit. Kalian bilang 15 menit, tapi kalau tilam kami udah kena air, 15 menit pun dia nggak bisa lagi dipakai. Jangan ngutang gitu, 15 menit aja. 15 menit, tapi tilam kami basah. Jadi kalau begitu ya Pak Burhan, saya lihat ya. Tadi Anda membuat masalah misalnya di Bata, Kesawan. Jadi apalagi di rumah-rumah yang badan jalan lebih tinggi. Ya. Nah kalau begitu dengan kata lain, sebenarnya kalau kita membangun jalan yang baru, jangan dinaikkan lagi, mesti dibongkar dulu fondasinya ya. Oh iya, terutama gini, kalau di luar kota, nggak apa-apa lah, karena kan jauh ya. Tapi di kota ini Pak, di kota ini kita kan buat trotoar. Trotoar itu kan elevasinya 25 cm tadi ya. Kenapa? Supaya mobil nggak bisa masuk. Desainnya seperti itu Pak, tidak boleh. Nah, ketika masukkan tambah 10 cm, tambahin, lama-lama udah rata dengan trotoar. Bukan pun rata, sekarang trotoarnya di bawah jalan. Ada gitu kejadian. Nah, jadi harus itu dibongkar. Tenis pun aspal yang berlapis-lapis terlalu tebal itu nggak bagus. Memang betulan bagus, paling bagus. Tapi dibongkar dulu, khusus di kota ya, di kota. Kalau di luar kota memang elevasi masih sangat mudah. Kenapa? Karena ya luas sekali kan, dan drainase juga bagus. Di kota ini Pak, harus dibongkar. Terutama kita lihat yang nyata adalah Juanda tadi Pak.
separator itu nggak ada gunanya lagi, sekedar pajangan itu. Kenapa? Udah bisa. Berawati dari Elizabeth itu nyebrang, Pak, ngangkar roh bisa. Dulu saya tinggi saya nggak berubah, nggak bisa. Saya harus mutar di Simpang Imam Bonjol mau ke Masjid Dirgantara. Itu pengaruh nggak, Bung Burhan, volume kendaraan yang jumlahnya makin banyak kan begitu. Kemudian kan ada terutama di kota Medan, memang ya itu betul Pak. Tetapi kalau perkotaan dia lebih berbahaya kepada kapasitas, bukan tonase, lebar kendaraan misalnya, kapasitas jumlah. Tetapi untuk beban nggak ada masalah. Maka saya bilang tadi ada bapak bilang jalan rusak, tengok di bawah jalan tuh masih bagus. Jadi bukan rusak itunya, rusak kualitas aspal yang barunya yang malah nggak benar. Kedua mobil, kalau di kota itu urusannya kapasitas. Bagaimana manajemen transportasinya Pak. Makanya sebenarnya salah satu yang kita usulkan itu harusnya adalah buat angkutan massal. Karena gini, saya lihat kota kita ini dirancang oleh kepentingan, bukan kepentingan transportasi itu sebenarnya adalah memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan. Sekarang perencanaan kita ini masih memindahkan mobil gitu. Harusnya memindahkan orang. Bagaimana kita memindahkan orang sangat banyak dan murah. Angkutan besar, angkutan massal lah, apa namanya niatnya. Harusnya gitu. Jangan sekarang dilebar-lebarin kan nggak akan muat-muat, tapi mobil di kendaraan ditinggi-tinggikan. Saya juga nggak setuju misalnya gini Pak. Sekarang kan ada lagi apa namanya bebaskan pajak mobil. Harusnya dia nggak. Kemudian satu lagi yang mau kita kritik, angkutan umum kita udah mulai ada bidang, ada satu lagi Metro Daily. Hampir bisa dibilang itu apa namanya muatannya bidang terutama Bang Jaya udah pernah kami jalan-jalan itu kan kami aja penumpangnya karena dia hanya itu aja dibuatkannya itu karena itu adalah apa namanya hibah dari kementerian. Medan kota di daerahnya tenang-tenang aja. Karena benarkan dulu lah, malah bidang itu Pak Jaya kita udah lihat ya, itu memang denknya dibuat tinggi, itu disiapkan merubah apa namanya budaya transportasi orang Medan, maka dibuat tinggi, kemudian dia hanya bisa naik dan turun di halte yang tinggi juga gitu. Tetapi sekarang kenyataan saya cek itu barusan itu semua ada di bawah, bukan dia pintu dekat supir yang digunakan itu rendah, padahal itu nggak boleh, harusnya pintunya pintu tinggi sehingga orang naik dan turun. Nah, di situ kedua itu berjalan ya apa adanya, udah jalan udah, nanti akhirnya Jakarta bilang mau minta ditambah, nggak bisa kan. Ada kreasi orang kita harusnya di daerah. Ini peran Pak apalah, harusnya Medan jadi kota kreatif. Nggak ada kreativitas, berjalan apa adanya. Kalau saya bilang misalnya, Bang Jaya bilang, kalau bisa karcisnya itu ganti sampah sekian ditukarkan karcisnya bisa gratis. Kira-kira gitu. Jadi memotivasi orang juga untuk naik itu. Kedua harus ada tempat kegiatan-kegiatan lain yang menunjang itu. Misalnya parkir mahal kan, nggak apa-apa. Kedua, parkir lingkungan misalnya Sentral Pasar. Ini sekarang kan 1 jam 5.000. Ada orang punya toko dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Satu itu mobil situ. Padahal kita ngeluh, nggak ada ruang parkir. Iya iyalah, malah nggak akan cukup-cukup. Buatlah orang sekaligus mendidik, buat parkir yang apa namanya jam-jaman misalnya. Nah, itu salah satu upaya. Ini kan tidak. Jadi transportasi umum kita ini bidang tuh Metro Daily ini berjalan itu aja Pak yang jalan, nggak ada kegiatan lain penunjang itu. Tengok haltenya nggak ada, buat trotoarnya. Kenapa trotoar penting? Kenapa? Naik angkutan, naik mobil pun apa pun ceritanya di awal dan diakhiri dengan jalan kaki. Ada nggak pembuatan jalan kakinya? Nggak ada. Kalau ke situ kita harus ditabrak orang nggak bisa lah. Satu lagi Pak, yang miris saya melihatnya adalah padahal kegiatan jalan kaki makin tinggi Pak ya. Coba kita lihat, ini hanya data-data ya, bahwa jembatan penyeberangan mungkin satu-satunya kota di bumi ini yang jumlah jembatan penyeberangan makin rendah, makin nggak ada. Dulu lebih banyak, dulu di Wiso aja, sekarang nggak ada. Apakah orang mulai patuh? Nggak menyeberang? Enggak. Saya pernah nangkap orang, bule, saya foto, mana dia? Ketika nyebrang di Masjid Raya, Bang Jaya. Terus saya foto kami berargumen. Dia marah, saya bilang, kok kenapa Anda marah? Terus dia bilang, saya bukan idiot, orang lewat di sini kok nyorosok pagar pembatas itu, apa saya mesti naik situ? Katanya kok naik aja Pak ya, becak penuh di situ. Saya bukan idiot, saya lagi ikut di sini. Jadi ya, terus ya itu terjadi. Kita nggak ada orang mau nyebrang situ, udah nggak usah buka aja tempat penyeberangan. Buat dong. Terus itu kemarin waktu kita webinar Pak, khususnya di masjid Lapangan Merdeka.
Jangan buat di atas. Kami dulu studi itu Pak di MUTP ya, Medan Urban Transportation Project. Itu kawasan heritage Lapangan Merdeka tuh orang asing aja hormat Pak. Dia bilang dia tidak izinkan ada jembatan penyeberangan di atas. Kenapa? Terganggu heritage di sini. Kota ini modalnya heritage. Nah, jadi gimana? Kalian 22 meter di muka laut. Ya. Tempat lain 5 meter, ada yang rata. Berani buat di bawah. Jadi jembatan perlu, tapi buat di bawah. Makanya ketika webinar kemarin dengan Pak Darmin Intias Jakarta, dia bilang, bagus buat di bawah, jadi orang bisa lihat bawah mau Kelapa Merdeka, kemudian di bawah itu buat komersil, misalnya buat tuku, apa segala macam. Kira-kira gitu, ini terkait dengan ada kreativitas kota inilah. Pemimpin kota ini memang harus orang muda dan harus kreatif. Jadi apapun ceritanya, kotanya harus mulai dari titik nol Kota Medan. Burhan, kami lagi senang-senang olahraga. Ya, kami sekarang punya kegiatan olahraga untuk bersepeda. Mungkin nggak kami rasa aman di jalan yang sekarang ini di Kota Medan ini? Atau ada kemungkinan kami membuat suatu jalan khusus untuk sepeda? Boleh-boleh aja. Ini pernah di tahun berapa ya ketika pengumuman wali kota, sangat laris manisnya sepeda yang namanya fiksi, Pak. Apa ingat sepeda fiksi? Sepeda fiksi itu sepeda yang tidak punya shock breakers. Ya kan, dan dia murah. Itu sebenarnya urban bike. Sepeda khusus di kota. Sekarang fiksi nggak laku di Medan. Orang Medan semua, termasuk mungkin saya, Pak Kolis, itu sepeda gunung, MTB. Kenapa? Karena jalan kota Medan sangat tidak nyaman, Pak. Pakai fiksi katanya Pak, patah as kita, lubang banyak kali. Bayangkan kota kita, pabrik fiksi aja udah, itu kan indikasi Pak, konyol kali kan. Fiksi aja udah nggak nyaman di kota kita nih. Gimana lagi nih? Terus memang itu, kalau pemimpin kota ini masih orang Medan, dia bilang gitu, Pak itu lumayan itu, masih lubang gitu, di sana lubangnya lebih besar. Udah kayak gitu nggak usah pemimpin kota inilah. Dia lihat satu celah aja udah menjadi masalah harusnya. Pak Maulana pernah saya aja, Pak Burhan, udahlah Pak ya. Dulu tiang listrik aja masuk trotoar, ribut di berita kecil di koran, kami itu setengah mati. Sekarang bukan tiang listrik lagi, proklami billboard sebesar gajah pun ngerobot trotoar. Masuk di koran pun nggak, kadang-kadang udah ini. Jadi katanya udahlah nggak usah lah. Jadi lama-lama kita ini bisa jadi apatis. Ini juga nggak bagus. Sebenarnya masalah yang utama perencanaan. Kalau ada suatu proyek jalan ada perencanaan. Yang paling kunci itu pengawasan. Nah kita perencanaan kita nggak pernah direncanakan, itu masalahnya. Ini kan titipan dari pusat. Ini proyek orang Medan. Ini proyek kalian. Ini sudah membantu kalian. Itu nggak ada perencanaan, nggak ada pengawasan. Aku ingat aku pernah jadi konsultan pengawas. Konsultan pengawas, konsultannya, kontraktornya itu orang dekat dengan Bohir. Akibatnya pekerjaannya suka-suka dia. Aku awasi, aku peringatkan ini harus begini. Nggak mau dia lapor ke Bohir. Akhirnya rapat. Ini perencanaan, ini desainnya, ini yang mereka kerjakan, ini yang kulakukan. Di mana salah? Akhirnya Bohir menganggap ya udahlah, karena Bohir dihidupi pula oleh si kontraktor. Itu masalahnya. Jadi ya memang Medan ini sudah rusak lah. Orang bilang kalau Medan masuk engkau dalam api neraka. Itu kata orang. Nah, kita nggak bisa, kita nggak tahu salah dari mana. Memang semua ada salah. Salah itulah orang Medan. Itu kalau aku lihat, ini harus ada ya bagaimana ya, ada revolusi lah, harus ada sesuatu mengakibatkan menyadari Medan ini adalah kota yang paling indah, direncanakan sebagai kota yang luar biasa, manajemen lingkungannya bagus, perencanaannya bagus, kualitas sungainya bagus, bangunan juga bagus, itu rencananya. Tapi setelah itu rencana Belanda. Tapi setelah rencana kita nggak mau peduli. Salah satu calon wali kota mengatakan Medan akan bebas banjir, apa istilahnya tajir, tanpa banjir 2 tahun. Aku tanya 2 tahun itu mulai kapan? Mulai kapan 2 tahun? Apakah setelah dia menang, setelah dia dilantik, setelah kapan 2 tahun? Dan bagaimana cara melaksanakannya? Nggak tahu, nggak pernah mereka jawab. Itu jadi artinya pokoknya apa namanya, suka-suka lah. Oh teringat, oh begini buat gini. Orang nggak akan tanya detail. Kalau tanya detail lah, udahlah ribut kali kau. Sampai gitu kan? Nggak ada pengawasan, nggak ada di Medan. Permasalahannya itu. Pengawasan ini bisa pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung. Itu yang tidak kita miliki. Kalau diawasi bukan dibilang kritik, bukan hanya cuma dibilang mengkritik, itu dibilang menyerang.
Nah, kalau dia kena sama dia itu masalahnya. Kalau aku lihat balik, memang aku setuju tadi. Harusnya tahu lah itu. Misalnya implikasi dari pembangunan jalan itu Keringat. sendiri akan berdampak kepada lingkungan. Itu pasti orang tahu. Karena kan itu ada di pengawasan. Di dalam Ya. apa ini juga konsultan sebenarnya. Ini sekarang yang nggak jalan ininya. Kalau udah begini, masalahnya adalah masalah manusia. Mungkin kau dari dari media, kau yang mesti bicara keras. Jadi apa yang mesti dilaksanakan, Di? Kalau aku dari tadi Bung Burhan bilang kan haram apa tadi? Haram membuat jalan tidak benar kan gitu. Relasinya nggak bagus. Ya, artinya haram itu semua. Kalau saya haram di awalnya, haram bagi-bagi kue proyek. Kedua, pilihlah pemimpin yang mampu transformasi. Pemimpin seperti yang lalu-lalu adalah transaksional. Yaitu pemimpin yang semacam ada dusta di antara kita. Contoh kasus adalah ketika jalan hancur dimarah oleh Jokowi, presiden kita, kepada wali kota kita. Dilawan sama wali kota kita. Apa kata Jokowi? Bilang kalau kamu nggak bisa ngerjain, saya kerjain sekarang. Katanya. Besoknya langsung 24 jam dikerjain, mulus semua yang apa itu. Tapi kenapa sebelumnya ketika disebutkan oleh wartawan, disebutkan oleh DPRD Medan bahwa jalan kita berlubang-lubang, jawabannya tetap tidak ada dana. Tapi kenapa begitu Jokowi yang bilang kalau nggak bisa ngerjakan, saya kerjakan. Belum 24 jam itu selesai tuh, mulus semua beton. Ya. Dari mana dananya? Kok ada? Tapi yang jadi dusta di antara kita. Jadi itu yang paling penting untuk Medan ini. Pilihlah pemimpin yang Jujur jangan cerdas. Jangan Medan seperti istilah orang Jawa. Orang di Pulau Jawa sana di Jogja bilangkan saya kalau mana tinggal Medan, aku bilang, waduh Medan tuh memang edan katanya. Nah, itu Medan ini udah diapakan itu memang edan. Nah, janganlah jadi Medan ini tetap menjadi memang edan. Baik, Ya, nah kawan-kawan, barangkali kan ini menarik ya pembahasan kita ataupun kita katakan koyok-koyok kita ataupun ngobrol kita pada hari ini. Ya, kita mendengarkan apa yang menjadi suatu pekerjaan yang paling ideal di dalam untuk menyempurnakan pembuatan jalan, konstruksi jalan ataupun drainase. Kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita, Bung Burhan Batubara ya. Sampai kucing pun ikut ngamuk-ngamuk sekarang kan, proses pembuatan jalan di Kota Medan ini. Tapi apa yang paling menarik ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Burhan tadi ini menjadi suatu bahan bagi para calon pemimpin kita nantinya untuk bisa Nah, kita dada dulu lah ya. Sampai waktunya nanti kita ketemu lagi, kita ngomong-ngomong koyok-koyok lagi. Tapi yang pasti koyok kita pada hari ini adalah koyok yang bermanfaat. Oke, terutama ke Pak Burhan sebagai kita punya guest star hari ini. Terima kasih. Kita sambung aja lain kali pembicaranya. Oke. Sehat-sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.